Bab 61 Mencintaimu Selamanya. Beberapa bulan berlalu, setelah obrolan terakhir, Anti percaya semua perkataan suaminya. Tapi, memang itu adanya, Alteza tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita manapun selain Marissa dan Anti. Sayang, Anti berteriak heboh malam-malam sekitar jam 11 malam, saat Alteza sedang tidur pulas. Karena kelelahan, hari ini Alteza tidur lebih cepat dari biasanya. Alteza menguap, membuka mata dan duduk di samping Anti. "Punggungmu sakit lagi ya?" Alteza mengusap lembut punggung Anti. Hal ini sudah menjadi kebiasaan Alteza semenjak istrinya hamil besar, dan sering merasa sakit pinggang, juga sakit punggung. Dia dengan sabar, akan mengusap-usap dan sedikit memijat lembut punggung atau pinggang Anti. Memijat kaki atau tangannya yang juga sering pegal. Anti merengek dengan keringat yang bercucuran. "Iya, sakit banget, ditambah perutku mules banget," ucap Anti gusar dengan suara pelan dan meringis. "Mungkin sudah waktunya sayang, ini kan sudah lebih 2 hari dari HPL." Alteza mengusap wajah Anti yang dikerumuni keringat sebesar butiran jagung. Anti mengangguk. "Mungkin, soalnya aku udah sulit melangkahkan kaki tadi saat mau pipis." Alteza segera memanggil seisi rumah, meminta supir menyiapkan mobil, dan membantunya mempersiapkan semua keperluan untuk dibawa ke rumah sakit. Alteza menggendong Anti, membawanya ke dalam mobil, dengan ibu yang menemani. Mereka menuju rumah sakit bersalin terdekat, tempat Anti biasa check up kehamilan. "Dokter cepat, istri saya sudah kesakitan ini," kesal Alteza, karena merasa dokter kandungan itu kurang gercep. "Sabar Za, dokter lebih tahu apa yang harus dilakukan." Ibu menenangkan anaknya yang tampak panik. Sementara dokter hanya menghela nafas pelan dan menjelaskan prosedurnya. Dokter lebih tahu kapan bayi akan keluar, karena Anti masih pembukaan 5. Dengan cemas, Alteza berdiri di samping tempat tidur Anti. Tidak tega rasanya melihat istri kesayangannya tampak meringis, pucat dan kesakitan. Anti bahkan sampai mengeluarkan air mata, saking sakitnya. "Maafkan aku ibu," dalam hati, Anti berucap. Seperti inilah perjuangan ibu dalam melahirkan buah hatinya. Merasakan panas punggung, pinggang, ditambah mules, dan sakit yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. "Tenang ya sayang, kamu pasti bisa." Suara Alteza terdengar bergetar. Anti menatap suaminya, dia bisa melihat air mata yang menggenang di pelupuk matanya. "Kamu jangan nangis, aku baik-baik saja sayang." Anti menenangkan suaminya. Mendengar perkataan Anti, Alteza malah terisak. Mengecup keningnya, pipinya dan tangan Anti. Anti tersenyum, antara geli dan terharu. Selembut inilah hati suaminya, meski terlihat dingin dan ketus. "Tuan, sebaiknya Anda menunggu di luar saja, takutnya tidak kuat melihat istri Anda melahirkan," dokter berkata dengan sopan. Alteza malah kesal, merasa diusir secara halus. "Jangan meremehkan saya dok, saya kuat. Saya ingin menemani istri saya di sini." "Baiklah kalau begitu." Dokter tak bisa memaksa suami pasien pergi. Anti mengerang, rasa mulas dan dorongan kuat dari bayinya semakin kuat. Dokter memeriksa Anti kembali, rupanya sudah waktunya. Dengan sigap, segera membantu Anti untuk melahirkan. Alteza semakin panik apalagi saat darah mulai keluar cukup banyak dari bagian bawah Anti. Keringat dingin sudah bercucuran, isakan lembut menjadi raungan. Tak tega melihat istrinya kesakitan. Dokter memberi isyarat kepada seorang perawat untuk meminta anggota keluarga Anti yang lain, agar mengeluarkan pria itu dari ruangan bersalin. Karena hanya mengganggu proses dan konsentrasi saja dengan suara raungannya yang histeris itu. "Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Kenapa tidak disesar saja sih? Kalau tahu begini,
Tak kubiarkan kamu melahirkan normal. Teriak Alteza dengan air mata membasahi pipi. Antara kesal dan terharu, Anti berusaha fokus pada proses lahiran. Lama-lama, Anti jengkel. Kamu tunggu saja di luar, ya sayang. Kenapa kamu malah tak mau ada aku di sini? Rajuk Alteza. Anti semakin kesal saja. Saat seperti ini bukan waktunya merajuk ataupun lebay, pikirnya. Beruntung, perawat yang diminta dokter memanggil salah satu keluarga Anti pun sudah kembali. Dengan Ibu Alteza dan Safta bersamanya. Tuan ikut saya. Safta menyeret Alteza keluar, meski bosnya itu tidak mau dan malah histeris. Tapi, Safta terus menyeretnya keluar. Sementara, ibu menggantikan Alteza menemani Anti. Ibu, tadi memang menghubungi Safta, saat tahu Anti akan melahirkan. Dengan gerak cepat, Safta pun menuju rumah sakit bersalin. Safta membawa Alteza keluar dan duduk di taman rumah sakit, memberinya sebotol kopi kemasan yang tadi dibelinya di minimarket 24 jam, saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Minumlah dulu tuan biar lebih tenang. Alteza mendengus sebal, menatap Safta judes sambil menerima botol isi kopi itu. Dia memang bukan penikmat kopi, tapi bukan berarti tidak suka. Meminumnya beberapa teguk, kemudian menatap Safta kesal. Kenapa kamu menyeretku ke sini? Aku ingin menemani istriku sampai bayinya keluar. Menyalahkan Safta. Safta tersenyum tipis, mengembuskan napas pelan. Kalau Anda di sana terus, Nona Anti tidak akan bisa fokus. Karena raungan Anda itu lebih kencang daripada suara Nona Anti, mengungkapkan fakta. Apa? Mana mungkin begitu? Aku hanya sedikit cemas saja, dan aku hanya sedikit berteriak. Itu juga pelan, sahut Alteza mengelak, karena tak merasa begitu. Tak tahu saja dia, kalau memang raungannya mengalahkan teriakan Anti. Safta tersenyum geli. Ini buktinya. Safta menyerahkan ponselnya, tadi memang sengaja merekam sedikit, Alteza, yang meraung-raung di samping Anti. Alteza menerima ponsel Safta, dan mulai memutar video yang diberikannya. Apaan sih, bisa-bisanya kamu merekam kejadian memalukan ini? Hapus, ketus Alteza dengan pipi memerah, karena malu. Dia tak menyangka, kalau kelakuannya akan sememalukan itu. Ah, kenapa aku selebay itu, teriaknya dalam hati. Dalam video yang hanya berdurasi 20 detik itu, terlihat kalau dirinya sudah seperti balita saja, yang berteriak tantrum. Tidak lama kemudian, sekitar 30 menit dari semenjak mereka tiba ke taman, ponsel Safta berdering. Ibu menghubunginya, dan meminta membawa Alteza ke ruangan pasca ibu bersalin. Anti sudah melahirkan, dia dan bayinya selamat. Ibu sengaja agak telat memberitahu Alteza, karena tak mau melihat tingkah lebay putra sulungnya yang terkenal dingin itu. Tuan, Nona Anti sudah melahirkan. Ayo kita ke ruangan Nona, ucap Safta dengan mata berbinar. Dengan cepat, Alteza berdiri. Wajahnya berbinar, hatinya berdebar. Tak sabar melihat wajah cantik istrinya, dan wajah mungil bayi mereka. Dengan langkah lebar-lebar, dia menuju ruangan yang disebutkan Safta. Dia dan Safta memasuki ruangan VVIP, di sana tampak Anti yang sedang terlelap, mungkin karena lelah pasca melahirkan. Mana anakku? Alteza celingukan, karena tak ada tempat tidur bayi. Jangan berisik, istrimu sedang istirahat. Bayimu masih di ruangan bayi, lagi dibersihkan dan diperiksa dulu, untuk memastikan semuanya sehat dan baik-baik saja. Ibu menarik tangan Alteza, dan memintanya duduk saja di sofa yang memang disediakan di ruangan itu. Alteza tentu saja tidak mau, dia memilih menghampiri Anti dulu dan menatap wajah lelahnya, membelai lembut pipinya, lalu mengecup keningnya. Terima kasih sayang, ucapnya lembut dengan mata berkaca-kaca. Alteza sendiri merasa bingung,
kenapa dirinya yang keras hati dan tegas, mendadak gampang terharu, dan berhati lembut. Apa ini karena sekarang dirinya sudah menjadi seorang ayah? Anti sama sekali tidak terganggu, dia masih pulas. Selama 2 hari ini, dia memang sulit tidur, karena rasa sakit dan panas di pinggang yang dia rasakan. Alteza diantar oleh Safta, mereka sengaja pergi ke ruang bayi, ingin melihat bayinya. Setelah bertanya kepada perawat, akhirnya dia bisa melihat bayinya. Bayi laki-laki mungil yang lucu, dan ganteng seperti dirinya. Rambutnya tebal dan hitam, dengan hidung yang mancung. Bayinya tertidur lelap, dengan sesekali bibirnya bergerak seperti sedang mengemut sumber ASI. Bayi ini sangat mirip denganku, ucap Alteza bangga. Melihat bayi mungil itu, Safta tersenyum. Pikirannya jadi mengembara, ingat perjodohan ibunya. Ah, aku jadi ingin punya bayi juga, gumam Safta dalam hati. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.